Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya basahin, terus saya sisir, sahabat bisa melihat rambut customer saya begitu lebat, begitu tebal dan jigrak. Minta potongan medium fade. Untuk langkah pertama, saya gunakan guard nomor 4 close terlebih dahulu. Saya potong langsung menuju ke atas. Saya lawankan dengan sisir. Gunanya untuk merapikan rambut yang masih panjang pada bagian samping. Jadi guard nomor 4 di sini mempermudahkan kita pada prosesnya nanti ya sahabat. Pada proses finishing atau pada proses yang akhir kita tidak memerlukan yang namanya overcomb. Untuk pada bagian belakang pemotongannya nggak usah terlalu ke atas, atau kita potong setengahnya saja. Jadi sahabat bisa cek ya rambutnya yang saya kasih lingkaran itu nanti antara samping kanan dan samping kiri itu sama. Jadi kita tidak memerlukan overcomb. Itu kegunaan dari guard nomor 4. Setelah itu kita gunakan guard nomor 2 close. Kita potong, tidak usah terlalu ke atas ya. Kita potong ke atas namun tidak usah terlalu ke atas. Jadi intinya antara guard nomor 4 dengan guard nomor 2 itu menyambung, sudah sambung. Jadi nggak ada tonjolan pada bagian samping. Terus saya pegang kameranya sahabat ya, untuk mempermudah sahabat yang mengikuti channel saya supaya lebih paham lagi apa yang saya sampaikan. Kita teruskan pembahasan. Kita potong bagian belakangnya seperti yang samping sahabat ya. Gak usah terlalu ke atas juga. Samping kiri juga kita potong sama dengan samping yang kanan tadi. Jadi kita potong menuju ke atas, bebas sahabat ya arahnya. Atau kita pegang clipper itu bebas. Intinya kita bisa menyatukan antara guard nomor 2 dengan guard yang nomor 4. Setelah dirasa cukup, lanjut kita gunakan guard nomor 1 tuas tutup. Kita potong kira-kira ukuran 2 jari dari atas kuping sahabat. Usahakan pemotongannya serapi mungkin, serata mungkin, dan sedikit ada garis ya, bisa melihat garisnya yang lurus. Lanjut kita buka tuasnya. Jadi garisnya tadi usahakan enggak bengkok-bengkok ya. Usahakan bisa lurus. Lanjut kita buka tuasnya untuk menyatukan gradasinya. Jadi kalaupun garisnya itu bengkok-bengkok nanti juga kita kesulitan untuk menyatukan. Kita cek mana yang kurang rata, kita ratakan. Terus kita cek juga pada bagian samping ya sahabat. Kalaupun ada rambut yang masih menonjol sedikit maka kita potong juga. Pakai guard nomor 1 tuas buka. Setelah dirasa cukup, maka kita potong pada bagian belakang. Untuk bagian belakang kita potong sedikit agak banyak ya sahabat. Yang tadi bagian samping 2 jari, maka pada bagian belakang 2 jari lebih sedikit. Terus kita buka tuasnya, kita satukan antara guard nomor 2 dengan guard nomor 1 tuas buka. Setelah itu kita potong lagi bagian samping sahabat. Kita potong pelan-pelan, usahakan kayak ada garisnya. Terus kita buka tuasnya, kita sambungkan gradasinya.
supaya lebih halus lagi, lebih enak lagi dipandang. Dan di sebelah kiri sebelah kiri pada bagian samping, di atas kuping agak belakang, di situ ada cekungan di kulit customer saya ya, atau di tengkoraknya ya. Maka di situ nanti akan terlihat agak tebal. Setelah dirasa cukup, lanjut kita gunakan zero close. Kita potong pelan-pelan saja ya, karena ini juga berkaitan dengan kulit sama sepatu, kulit dengan clipper, kulit dengan pisau clipper ya, yang terbuat dari bahan besi campuran. Maka kita harus hati-hati lagi supaya tidak terjadi yang namanya gesekan yang terlalu tajam, karena mengakibatkan sakit ya sahabat. Maka kita harus hati-hati lagi, lebih lentur lagi tangan kita, lebih pelan-pelan. Dan di sini kita satukan antara gat nomor 1 dengan 0 tuas buka. Jadi kita satukan pelan-pelan, usahakan serapi mungkin. Mana yang masih ada yang menonjol-nonjol, maka kita haluskan. Terus pada bagian bawah juga sama, yang belakang kita pakai zero close. Lanjut kita buka tuasnya, kita satukan. Jadi di sini lebih melatih kefokusan sahabat, fokus, ke konsentrasi, tidak tergesa-gesa, namun juga tidak terlalu lambat ya. Jadi di sini melatih insting. Kita gunakan tuasnya, kita buka tuasnya, kita tutup tuasnya, berapa ukurannya itu kita latih di sini. Jadi sahabat harus lebih fokus lagi, lebih banyak lagi jam terbangnya, supaya lebih bisa memberikan komposisi antara mana yang lebih cocok kegunaan daripada tuas ya. Kalau masih ada yang kurang menyatu, sahabat bisa menyatukan lagi menggunakan zero open. Walaupun biasanya di tengah-tengah itu ya ada cekungan, kita bisa gunakan kemiringan clipper kita cek lagi mana yang kurang, kita rapikan menggunakan zero open. Setelah itu pada bagian samping juga sama sahabat. Jadi sahabat terserah ya, bisa kemiringan clipper atau bisa dengan cara congkel. Kita rapikan, kita satukan antara gradasinya, gradasi atas dengan bawah. Untuk pada bagian samping kiri ini ya, yang tadi saya bahas ya, di atas kuping sebelah atas agak ke belakang, di situ ada cekungan yang nantinya bisa terlihat agak tebal ya pada proses akhir. Kita cek lagi, kita satukan lagi ya di situ ya sahabat, dan nanti lebih bisa terlihat ketika proses akhir. Setelah itu kita bersihkan sahabat. Ini gunanya untuk melihat mana yang kurang rapi atau kurang menyatu,
kalaupun diperlukan bisa kita rapikan lagi. Nah, kita cek ya, di situ ada ya, itu kurang. Kita rapikan menggunakan sepatu nomor 1 tuas open juga bisa, dengan tuas tutup juga bisa. Jadi kita harus menggunakan komposisinya, komposisi mana yang sesuai atau mana yang lebih bisa menyatu, kita buka tuasnya atau kita tutup tuasnya. Itu kita rapikan, kita satukan menggunakan gat 1 tuas buka. Acak lagi. Walaupun dirasa cukup ya sudah ya sahabat. Walaupun kita perlukan nggak pakai sepatu ya kita gunakan. Ngomong-ngomong, di sini nanti durasinya kira-kira 20 menit ya sahabat. Selama ini nggak ngantri, maka saya usahakan serapi mungkin, karena di sini juga mendapatkan keberuntungan kalau kita pemotongan kita serapi mungkin, karena bila ada orang lain yang melihat hasil pemotongan kita, maka itu nanti juga akan menarik customer yang baru yang mau datang ke tempat kita. Saya tahu wis pas ini. Nanti ada bubuk. Ini pengen diulangi pernah jauh nih. Semangat kowe ya. Semangat. Semangat. Angkat api iya deh. Jawabannya ini sisanya ini. Tulang saja ya. Iya, semangat. Oke ya sahabat, setelah Anda dengar perkataan kita tadi, saya dengan customer, maka saya memberikan saran untuk dipotong sedikit saja. Karena biasanya customer saya ini merasa bahwa rambutnya itu terasa lebat, tebal, dan kumal, dan biasanya menimbulkan pusing, efek pusing karena rambutnya masih kebanyakan atau ketebalan. Maka di sini saya mengasih saran untuk memotong sasak bagian atasnya saja sedikit, dan nanti kita potong sasak pada bagian bawah atau bagian dalam. Jadi sahabat sudah bisa melihat caranya tadi ya. Saya sasak dulu dari atas sedikit, lanjut kita sasak pada bagian dalam. Caranya juga seperti ini. Jadi sahabat bisa meniru cara ini. Kalau kita sasak pada bagian dalam seperti ini, itu efeknya rambutnya nggak terlalu pendek, namun sedikit berkurang. Jadi di sini kegunaannya untuk mengurangi rasa pusing maupun ketika rambutnya disisir itu terasa susah. Jadi itu ya kegunaan dari sasak pada bagian dalam. Sahabat bisa menirukan baik dari depan ataupun dari belakang, ataupun dari samping juga bisa, terserah sahabat mana yang sahabat suka. Kalau saya biasanya dari tengah dulu, baru saya potong dari samping dan samping. Lanjut kita potong pada bagian belakang. Dan untuk pada bagian belakang, di sini saya mengasih saran untuk dipotong luarnya saja atau atasnya saja, karena rambut pada bagian belakang nggak terlalu panjang. Jadi ini tidak kita potong pada bagian dalam ya sahabat. Untuk pemotongan pada bagian belakang, saya biasa dari tengah dulu, sama seperti yang atas ya, lanjut ke samping.
Setelah itu ini customer minta diberi garis antara pembatas mana rambut yang menuju ke kanan dan menuju ke kiri. Jadi usahakan sebelum kita kerok, kita bersihkan menggunakan trimmer. Setelah itu kita kerok, usahakan silet kita yang baru ya sahabat, ataupun yang masih bisa dipakai. Setelah itu kita kerok juga bagian samping, belakang, samping lagi. Usahakan di antara atas pelipis yang melengkung itu antara kanan dan kiri sama bentuknya. Potong juga bagian bawah yang samping, belakang, serapi mungkin. Terus kita bedakin untuk menghilangkan sisa-sisa rambut yang masih menempel di kulit customer kita. Kita bersihkan juga rambut di leher itu ya sahabat, namanya rambut kalong kalau di daerah saya. Oke ya sahabat, semoga pembahasan ini ada manfaatnya kepada kita semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.